set, yeah! Wah, gak kerasa ya Bu Dwi. Sekarang kita sudah masuk pekan kedua pembelajaran jarak jauh. Ya, dan tidak berasa juga Bu Selvi, kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungannya. Hari ini kita belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Ibu harap kalian belajarnya tambah semangat lagi. Selamat belajar ya! Kembali lagi di pembelajaran kita hari ini, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita, setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui aktivitas yang memanfaatkan organ gerak dan dapat mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Kita belajar boleh sambil dibuka bukunya ya. Aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Bisa kita lihat di gambar, ada aktivitas orang yang sedang bersepeda dan orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, sekarang Ibu tanya, manakah dari dua aktivitas ini yang lebih memanfaatkan organ gerak? Tentunya orang yang sedang bersepeda, karena terutama kaki saat mengayuh itu organ gerak kita lebih aktif. Jadi tentunya lebih sehat. Apa sih manfaat bersepeda ini? Nah, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, dapat membakar kalori dalam tubuh, dapat menurunkan risiko kanker, dan dapat mengatasi artritis, dan juga manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Kenapa dapat mengurangi stres? Karena sambil kita mengendarai sepeda, kita bisa lihat pemandangan-pemandangan di sekitar kita yang kita lalui. Selanjutnya, berbagai tulang penyusun tubuh manusia. Kita bisa lihat di gambar, khususnya itu tulang tangan dan kaki. Nah, anggota gerak kita ya, tangan dan kaki. Apa aja sih tulang yang ada di tangan dan kaki kita? Kalau yang di tangan itu ada tulang bagian atas, ada tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak, dan tulang jari tangan. Lalu tulang yang ada di kaki itu ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki. Nah, berikut nama tulang dan fungsinya. Boleh sambil dibuka bukunya halaman 83. Kita bahas sama-sama ya. Boleh sambil ditulis fungsinya. Tulang pada lengan manusia. Nah, ada tulang hasta. Apa sih fungsinya? Nah, berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Tulang lengan atas tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Lalu tulang pengupil adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Nah, untuk tulang pergelangan tangan ini berfungsi untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan dan juga sebagai tempat menempel otot sebagai alat gerak juga. Nah, selanjutnya tulang telapak tangan. Pasti fungsinya sebagai penguat dan letak melekatnya otot yang berada di telapak tangan. Selanjutnya tulang pada kaki manusia. Nah, ada tulang paha yang berfungsi sebagai tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulangnya. Merupakan tulang terbesar dan tulang terkuat dalam tubuh. Selanjutnya, tulang kering fungsinya sebagai penghubung lutut ke pergelangan kaki. Selanjutnya, tulang betis untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Lalu tulang pergelangan kaki berfungsi untuk memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Lalu tulang telapak kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat.
Selanjutnya yang terakhir, tulang jari kaki itu untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Boleh sambil dicatat ya. Oke, kita lanjut. Gambar pada cover buku. Ikut contoh gambarnya, itu cover buku. Apa sih cover buku itu? Nah, cover buku itu merupakan bagian terluar dari buku. Sampulnya atau sampul ya, bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni yang depan dan yang belakang. Cover atau sampul buku ini merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cerminan itu maksudnya gambaran dari isi bukunya. Contohnya ini temanya kegemaran. Nah, bisa dilihat di gambarnya di sini. Kegemaran ada yang suka melukis, bermain sepak bola, menari, bermain musik. Oke, cover yang baik adalah yang bisa menarik minat orang untuk membaca isi buku tersebut. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Selanjutnya, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulisnya. Terdapat identitas penerbit. Menyertakan gambar yang menarik. Menurut kalian gambar ini menarik tidak sih? Menarik dong ya. Dan terdapat sinopsis di buku pada sisi belakang. Ini ada cerita gambarannya isi buku. Selanjutnya terdapat identitas buku pada punggung buku. Yang ini identitas buku pada punggung buku. Ini punggung bukunya. Oke. Persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Nah, boleh juga sambil dibuka bukunya ya. Buka di halaman 91. Kita amati dulu petanya. Kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010. Bisa kita lihat di sini. Yang hijau itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nah, yang hijau yang ini 10 sampai 49 orang per kilometer persegi dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat tampak pada peta Pulau Jawa dan Bali itu yang paling padat penduduknya. Pulau Jawa dan Bali, ini Pulau Jawa dan Bali yang ini. Karena penduduknya itu kurang lebih 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Wah. Nah, setelah itu disusul oleh Lampung dan Nusa Tenggara dengan penduduknya 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Oke. Bisa dilihat halaman 91 ya. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yang paling padat, yang paling banyak penduduknya di Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Oke, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang paling sedikit tentu yang warna hijau ini. Nih, yang mana ya? Yang hijaunya ya. Oke, yang ini. Nah, ini pulau apa? Pulau Irian atau Pulau Papua yang ini. Oke. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Lampung yang mana? Yang ini Lampung. Berapa sih? Nah, 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Papua Barat yang ini. Berapa ya? Kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Selanjutnya,
Jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu. Di mana kita tinggal? Di Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang ini warnanya DKI Jakarta, warnanya merah. Jadi lebih dari, yang ini merah, lebih dari 1.299 orang persegi per kilometer persegi. Oke, catat ya. Selanjutnya asal suku yang ada di Indonesia. Nah, suku yang ada di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, Minang, Melayu. Lalu di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Maser, Benuak. Kalau yang ada di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Yang ada di Pulau Maluku ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, Jawa, suku Sunda, Tangger, Baduy. Yang ada di Nusa Tenggara ada suku Riung, Rika, Solor, Sawu, Sumba. Yang ada di suku yang ada di Pulau Papua ada suku Amume, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, Kombay. Selanjutnya peta penyebaran agama di Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini. Ini yang hijau itu Islam. Yang kuning Protestan. Yang pink ini Katolik, merah Hindu, Buddha, Oranye. Jadi bisa kita lihat di sini mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Yang beragama yang Pulau Bali ini mayoritas beragama Hindu, Pulau Bali.